Assalamualaikum. Hai. Saya Nurul Hidayati, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Serang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Tahukah Anda bahwa dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran itu berbeda? Pendidikan adalah tuntunan atas segala kodrat yang dimiliki oleh anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pertumbuhan hidup anak tidak ditentukan oleh kehendak pendidik. Sedangkan pengajaran adalah bagian dari pendidikan itu sendiri, yaitu suatu proses dalam memberi ilmu untuk memberikan kecakapan hidup bagi anak-anak, baik secara lahir maupun batin. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Tadinya saya beranggapan bahwa guru adalah satu-satunya sumber belajar yang utama, sehingga pengajaran lebih ke ceramah dan murid hanya mendengarkan saja. Dan juga murid harus mengikuti apa yang Bapak dan Ibu guru perintahkan. Dan target guru adalah mencapai ketuntasan pada setiap mata pelajaran. Dan guru selalu melihat nilai murid hanya dari segi kognitif saja. Jika sudah mencapai KKM, maka murid tersebut sudah dianggap berhasil. Biasanya ini dicapai ketika ulangan harian, ulangan tengah semester, maupun ulangan akhir semester. Dan guru cenderung tidak peduli apakah ada siswa yang belum paham materi. Sehingga ketika ada siswa yang nilainya tidak tuntas, guru pun merasa gagal, merasa kesal dengan apa yang sudah dilakukannya, karena merasa tidak mendapatkan respon seperti yang diharapkan dari murid. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya pelajari modul ini, ternyata saya mulai berpikir bahwa apa yang sudah saya lakukan tersebut ternyata kurang tepat. Karena saya hanya berfokus pada aspek kognitif saja. Padahal seharusnya saya juga mempertimbangkan aspek yang lain, seperti aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Serta murid sebagai subjek pembelajaran. Siswa harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk bereksplorasi dan mengembangkan diri. Dan guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar, karena siswa bisa mengakses sumber belajar dari mana saja, baik secara tulis maupun media elektronik serta media-media sosial. Dan ternyata saya sebagai guru tidak boleh dan tidak berhak untuk memaksa murid, tapi harus menuntun, mendampingi, memfasilitasi, dan mengarahkan agar siswa tidak salah jalan. Saya juga harus mempelajari karakteristik setiap murid, karena setiap murid itu unik sesuai dengan kodratnya. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara?
Yang pertama akan saya lakukan yaitu merencanakan pembelajaran yang menyenangkan yang memfasilitasi murid agar aktif dan interaktif serta sesuai dengan karakteristik murid. Yang kedua, saya akan menerapkan pola pembelajaran abad 21 sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntut siswa dan menuntun siswa agar berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dan yang ketiga, pembelajaran itu harus menuntun dan bukan menuntut. Kesimpulannya, tujuan utama pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Dengan begitu, anak atau peserta didik dapat tumbuh menjadi manusia dan anggota masyarakat yang mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, Bapak dan Ibu guru hebat!